Ji. Kota kayu. Senior brother. Xie Liu. Jiji. Kemana saja dia pergi? Kemana saja? Ah, teko teh. Aduh. Cepat tangkap, dukun hebat. Apakah Anda tahu? Belakangan ini, sang jenderal mengalami sakit kepala aneh. Setiap hari dia jadi gila. Sungguh menakutkan. Mereka bahkan mengeluarkan banyak uang untuk memanggil dokter ajaib. Kamu tidak mau coba? Kalau masih hidup, uang bisa dicari. Tapi kalau sudah mati, uang tidak ada artinya. Lagi pula, dengan kemampuan saya yang seadanya ini. Lebih baik saya tidak usah. Benar juga, di militer ada banyak dokter militer. Jangan harap bisa mendapatkan imbalan deh. Beberapa bagian sudah terlepas. Aduh. Sakit banget, aku mau mati rasanya. Asma lagi kambuh ya. Ini harus gimana ya? Aku pergi panggil dokter militer. Hei. Hei, semua pergi saja. Pergi. Sakit banget, aku mau mati rasanya. Hei. Besar. Besar jangan. Cepat tembak mati aku. Aku tidak berani. Cepat. Cepat. Ayo kita selesai. Ini bagaimana? Kakakku, ini bagaimana? Sakit kepala si bungsu kumat lagi Kenapa penyakit kakakku tidak bisa disembuhkan? Si babi, dia menghina siapa? Aku adalah naga. Penyakit Jenderal Ju ini adalah penyakit yang langka. Sangat sulit untuk disembuhkan. Dokter militer tidak bisa berbuat apa-apa. 100.000 prajurit di ibu kota segera akan berkumpul. Bersiap untuk menyerang negeri utara. Memperluas wilayah. Jika penyakit kakakku belum sembuh, siapa yang akan memimpin pasukan ke utara? Usaha keluarga Yo untuk menyatukan dunia. Seorang dokter militer kecil, bisakah dia memikulnya? Mampu memikul? Tak mampu memikul. Ya, aku tidak mampu. Apa gunanya aku tinggal di sini? Yang kedua. Kenapa kamu lagi-lagi membunuh orang tak bersalah, kakak? Asalkan kepalamu tidak sakit lagi. Membunuh seseorang itu dihitung. Maksudmu? Ya. Senjata ini bergetar. Kepalaku sudah tidak sakit lagi. Kalian berempat bawa mayat ini pergi. Baik. Kakak, sering dikatakan bahwa ahli ada di masyarakat. Aku akan segera mengeluarkan pengumuman dari kantor jenderal. Merekrut semua dokter hebat di seluruh negeri. Ayo, saya akan mengobati sakit kepala Anda. Cepat pergi. Semua orang sudah tidak sabar. Kakak, saya pergi dulu. Ayo, pergi saja. Kamu terburu-buru. Saya lebih terburu-buru. Kumpulkan untuk mengalahkan para warlord dan memperluas wilayah kita. Tapi, jika kamu terus berpegang pada ladang dan tidak berusaha maju. HMPH, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Hari ini cuacanya cerah, pemandangannya indah di mana-mana. Dokter. Bisa lebih pelan sedikit. Tidak lihatkah dokter sedang merawat orang lain? Kamu akan mengganggunya seperti ini. Aduh, aku sudah sangat terburu-buru. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Tuan ini, silakan tunggu sebentar. Saya akan melayani Anda setelah saya menangani pasien ini.
Jangan terburu-buru. Atau saya bisa bantu Anda melihatnya dulu. Aduh, bukan saya yang sakit. Tuan rumah saya yang sakit. Keadaannya sangat serius. Itulah sebabnya saya minta dokter datang untuk mengobatinya. Katakanlah, jika tuan rumah Anda sakit, mengapa tidak membawanya untuk diperiksa? Majikan saya sakit parah. Dia sama sekali tidak bisa keluar. Cepatlah kalian. Jika ditunda lagi, mungkin akan sangat berbahaya. Tapi jika kamu tidak membawanya untuk diperiksa, kami juga tidak bisa mendiagnosis kondisinya. Aduh, saya sudah bilang, dia sakit parah. Saya hanya bisa meminta kalian para dokter untuk datang. Baik, silakan tunggu sebentar. Kami akan segera mengatur semuanya. Baik, terima kasih Dokter Huang. Ayo, ceritakan dulu tentang penyakit di keluarga Anda. Gejala spesifiknya apa? Penyakitnya seperti apa? Anda juga seorang dokter. Tentu saja. Kami bertiga, ya, semua dokter di klinik ini. Silakan bicara dengan tenang. Apa sebenarnya penyakit tuan rumah Anda? Di rumah saya ada orang terkena gangguan. Terkena gangguan. Saya adalah pembantu di rumah. Seorang pedagang kaya di kota Shibei. Hanya 3 hari yang lalu. Tuan rumah saya sedang naik kereta. Siap pergi ke rumah teman untuk pesta minum-minum. Tapi saat melewati sebuah jembatan, terjadi kecelakaan. Salju putus, usus. Untuk 3 kali bunyi. Keesokan harinya, keluarga menyadari bahwa tuan rumah mengalami penyakit aneh. Tuan rumah saya biasanya berbaring di sana. Sama persis seperti biasanya. Sama sekali tidak terlihat ada yang aneh. Tapi begitu dia berdiri, itu bisa jadi masalah besar. Matanya akan secara otomatis melotot ke atas. Kepalanya akan terus terjatuh ke bawah seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Tarik. Itu memang cukup aneh. Untuk menyembuhkan tuanku di rumah, keluarga mencari ke berbagai tabib di sekitar. Tapi begitu mereka melihat gejala tuanku, semua bingung. Semuanya menggelengkan kepala, mengatakan mereka belum pernah melihat, lebih tidak tahu apa penyakitnya. Kemudian mereka mendengar kabar. Di Gunung Longfeng ada seorang dokter hebat bernama Huang Lian. Tuan rumah segera mengutus saya untuk datang. Katanya harus meminta Huang Lian secara langsung untuk memeriksa tuan rumah saya. Saya tidak tahu siapa yang merupakan Huang Lian. Saya adalah Huang Lian. Ternyata Anda adalah Huang Lian. Senang bertemu. Sebenarnya saya adalah asisten Huang Lian, Mu Xiang. Hehe, Muskus? Oh Muskus. Kau lagi menggoda orangnya. Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, kau tinggal di sini jaga stan. Aku akan pergi berobat dengan kakak kedua. Baiklah. Kakak kedua tinggal di sini jaga stan. Aku akan menemanimu. Saudari, kenapa kau lagi-lagi merebut kesempatan berobat dariku? HMPH. Aduh, kalian bisa lebih cepat sedikit. Majikan saya sangat kaya. Asal kalian bisa cepat menyembuhkan baik penyakitnya, pasti akan memberi kalian banyak uang. Baiklah, cepat pergi ya. Saya akan menjaga stan. Ayo, cepat. Hehe. Tolong. Hei, senior. Dokter, segera tolong aku. Kamu adalah pasien. Akhirnya kamu datang. Begini. Silakan berdiri dulu, saya mau lihat kondisinya. Tolong, tegakkan tubuhmu lebih lurus lagi.
Ya Tuhan. Ini terlalu menakutkan. Ayahku pernah mengobati penyakit ini. Kakak, apakah kamu bisa? Kalau tidak bisa, aku akan segera panggil ayahku. Aku akan pergi mencari ayahku. Aku bisa mengobati. Ah, ya. Pertama, bantu pasien untuk berbaring. Tolong putar badan, Tuan Jiang. Saya perlu menyuntik di punggung. Hai. Baiklah, sekarang semua orang keluar. Biarkan pasien istirahat sendirian sebentar. Kakak, bagaimana, kakak? Permisi, Tuan. Tuan, saya sudah setengah jam di sini. Apakah Anda bisa menyembuhkan penyakitnya? Madam, saya baru saja memasang jarum. Tujuannya untuk membuka saluran di punggung pasien. Dan titik-titik penting di bagian bawah kaki. Setelah itu, ada langkah kedua yang penting dalam pengobatan. Tuan, pengobatan langkah kedua ini. Apakah Anda ingin saya buatkan obat untuk ayah Anda atau lanjutkan dengan jarum? Kalau tidak disuntik atau diminum obat. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit ayah saya? Aduh, kalian jangan khawatir. Benar-benar tidak perlu begitu khawatir. Tenang saja. Kakak senior saya punya keahlian khusus dalam pengobatan. Kemampuannya bisa dibilang yang terbaik. Asalkan dia yang menangani penyakitnya, tidak ada yang bisa dia sembuhkan. Apa sebenarnya keahlian khusus dari kakak senior saya? Bisa menyembuhkan penyakit aneh seperti ayah saya. Sebenarnya, kasus seperti Tuan Qian ini memang jarang ditemui. Kalau ingin menyembuhkan penyakit aneh Tuan Qian, hanya mengandalkan kekuatan saya seorang diri masih jauh dari cukup. Jika kalian ingin menyembuhkan Tuan Qian, saya masih membutuhkan pria-pria kuat. 8 orang. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit ayah saya. Jangan bilang mencari 8 orang. Bahkan jika harus mencari 80 orang. Saya pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan mereka semua. Tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan. Asalkan ayah saya bisa sehat. Aku bersedia melakukannya. Nyonya, apakah benar bisa dilakukan seperti ini? Bagaimanapun juga. Pengobatan ini tidak biasa, lihat saja. Mau pertimbangkan cara lain lagi tidak? Sejauh ini, hanya bisa percaya padanya sekali lagi. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk menyembuhkan penyakit Tuan. Baiklah, jika Nyonya sudah mengatakan demikian, saya akan segera menyiapkan hal-hal terkait. Secepat mungkin menemukan 8 pria kekar, agar bisa segera memulai pengobatan. Apakah pelayan sudah siap? Tuan, saya tidak berani menyepelekan hal yang Anda perintahkan. Sesuai dengan perintah Anda, saya telah menyiapkan mereka makan malam yang mewah. Ada daging babi rebus dengan mie, ayam rebus dengan angsa besar. Kedelapan pemuda ini semuanya berbadan kekar. Kekuatan luar biasa. Tuan, jangan khawatir. Mereka semua sudah siap. Segera berikan perintah. Mereka boleh melakukan apa saja, agar mereka berdua satu kelompok. Berdiri di 4 sudut halaman. Lalu tunggu perintah saya. Selain itu, kirim 2 orang lagi. Undang tuan rumah ke halaman. Baik, Tuan. Saya akan segera atur. Hei kalian berdua. Menurut perintah Tuan, angkat Tuan keluar. Cepat ya. Ya, ya. Tuan ini mau apa sebenarnya? Pengaturan ini terlihat sangat aneh. Bikin orang bingung. Apapun itu, aneh. Tuan yang dicari ibu kita. Biarkan dia yang urus, oke.
Ham. Hahaha. Lebih cepat lagi. Harus lebih cepat lagi. Ya, percepat lagi. Lebih cepat, lagi cepat. Cepat, cepat, cepat. Ini bukan sedang mengobati penyakit. Ini jelas sedang berolahraga. Tuan ini saya panggil khusus untuk datang. Biarkan dia melakukan sesuai metodenya. Kita lihat dulu hasilnya. Tapi, apakah Tuan tidak akan dalam bahaya? Aduh, saya sangat lelah. Hampir membuat saya mati kelelahan. Berhenti. Hahaha, apa sih omong kosongmu ini? Aku mengundangmu ke sini untuk memeriksaku. Tapi kamu malah membuatku berlari kecil di depan orang banyak. Membuatku terlihat sangat memalukan. Hampir membuatku kelelahan. Apa sebenarnya niatmu? Apa sebenarnya niatmu? Kamu, apa niatmu? Kamu, apa maksudmu? Kalian lihatlah bagaimana keadaan tuan kalian sekarang. Kalian lihat saya untuk apa? Kalian cepat lihat tuan. Matanya tidak melotot lagi. Kepalanya juga tidak terkulai lagi. Wow, pakaian yang sangat ajaib. Penyakitku sembuh seperti ini. Ini sebenarnya metode apa ya? Terima kasih banyak, Dukun Huang. Tuan Huang yang begitu muda ternyata memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Hahaha, kamu benar-benar seorang dokter yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas budi baik Tuan Huang yang telah menyelamatkan nyawa. Terima kasih Tuan Huang atas budi baiknya. Saya ini. Kenapa kalian tidak berterima kasih kepada saya? Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Bukan? Kenapa tidak ada saya? Saya ini asistenmu. Kalau saja bukan karena ayahku mengajarkanmu ilmu pengobatan, kau tidak akan bisa dengan lancar menyembuhkan orang seperti ini. Kamu jangan buat aku repot, itu sudah cukup. Kamu, HMPH. Hahaha. Tuan Qian, tidak perlu memberi hormat sebesar itu. Mengobati orang dengan tabib. Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang adalah tugas utama seorang tabib. Ini juga adalah tugas yang selalu saya pegang teguh, Huang Lian. Baik, Dewa Pengobatan Huang. Silakan masuk, silakan masuk. Ah ya. Hari ini terima kasih atas kerja keras kalian. Silakan pulang. Selamat kepada Tuan Qian yang sudah sembuh. Namun Tuan Qian, ada satu hal yang ingin saya katakan. Musuh dari luar mudah diatasi, tapi pengkhianat dalam rumah sulit diwaspadai. Dr. Huang, maksud Anda bagaimana? Tuan Qian, kamu sama sekali tidak pernah berpikir mengapa aku tiba-tiba terkena penyakit parah. Penyakit tuanku disebabkan oleh gangguan dari kekuatan jahat luar. Tentang hal ini, mungkin harus tanya istri dan pengurus rumahnya. Kamu ngomong apa sembarangan? Dukun Huang, jangan anggap kamu menyembuhkan penyakit tuanku, lalu bisa sembarangan menuduh aku tidak bersalah. Kepada Dukun Huang, mengenai ini. Tuan Qian akhir-akhir ini mengganti dupa di rumahnya. Baru-baru ini, Nyonya membeli jamur Cordyceps barat yang baru di pasar malam. Yang membantu tidur, itu benar. Jamur Cordyceps ini, jika digunakan sendiri memang memiliki efek menenangkan. Tapi begitu dicampur dengan serbuk bunga mandrake, menjadi racun kronis. Dalam waktu kurang dari sebulan, racunnya akan meresap ke dalam sumsum tulang. Gejala awalnya adalah kelemahan dan kurang bertenaga. Saat tiba-tiba berdiri, darah dan energi mengalir ke atas. Toksin juga mengalir ke atas, mengakibatkan kejang dan pusing. Ini adalah gejala yang dialami oleh Tuan Qian sebelumnya. Keluarga saya tidak menanam bunga datura. Di rumah juga tidak ada yang bersentuhan. Nyonya, lalu mengapa Anda memiliki aroma bunga datura? Saya, Huang, pernah melihat bunga datura sekali beberapa tahun yang lalu. Karena sejak kecil memiliki penciuman yang tajam. Jadi ingat, ya, sangat jelas, lucu.
Hanya dengan satu sisi cerita kamu ingin mencemarkan nama baikku dengan tuduhan meracuni Tuan. Apakah kamu tahu betapa besarnya dosa ini? Benarkah? Jika sudah tahu itu adalah dosa besar, mengapa serbuk bunga mandrake di bawah kuku kamu tidak sempat dibersihkan? Apakah terlalu lancar membuat kita lengah? Penyakian, lepaskan. Serbuk bunga mandrake ini jika diminum sebagai obat, ditambah dengan aroma cordyceps, memang bisa membuat orang yang tidak tahu benar-benar tidak menyadari apa-apa. Tapi kalian tidak tahu sisa-sisa obat yang mengandung serbuk bunga mandrake ini di lingkungan aroma cordyceps ini akan perlahan menunjukkan racunnya. Kalian lihat. Siapa yang memeriksa mangkuk sup milik Tuan Qian setiap hari? Tuan Butler. Tuan Qian, lebih baik langsung lapor polisi saja. Saya bisa menemukan semua bukti ini. Percaya saja mereka juga bisa menemukannya. Kalian. Saya akan melapor ke polisi. Tuan, saya hanya tersesat sesaat. Tuan, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tuan, saya tahu kesalahan saya. Saya bersedia mengabdikan sisa hidup saya untuk Tuan. Kalian. Sia-sia saya mencintai kalian dengan sepenuh hati. Sia-sia saya menganggapmu sebagai saudara kandung. Kalian bahkan ingin mengambil nyawaku. Panggil orang untuk melapor. Panggil orang? Panggil orang. Hahaha, laporkan ke polisi. Semua belenggu telah aku ambil. Qian Wangsheng, aku lihat siapa yang akan melaporkanmu ke polisi. Qian Wangsheng, karena kamu mengabaikan hubungan suami istri selama bertahun-tahun. Jangan salahkan aku yang tak berperasaan. Chen Feng. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja aku ingin kamu selamanya diam. Pada masa itu, kalau bukan karena uang maharmu untuk pengobatan Kak Feng, bagaimana mungkin aku akan menikahimu? Kalau saja kamu mati lebih awal, mungkin ini bisa jadi akhir yang pantas untuk kami selama bertahun-tahun menikah. Sebuah akhir yang bermartabat. Selama bertahun-tahun ini, apakah aku kurang baik padamu? Tuan Jiu. Jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Malam panjang, mimpi banyak, dan juga yang mulia. Memang sangat hebat. Tapi hari ini kau juga akan mati di sini. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja terlalu banyak urusanmu. Ah. Senior, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, syukurlah kau datang tepat waktu. Aku curiga Qian memang menyiapkan ramuan rahasia. Nanti ingat untuk cari aku. Sungguh wanita beracun. Bagus sekali anjing yang menggigit. Bukan begitu, Tuan Junnya? Bukan begitu. Dia penipu di dunia ini. Dia dan Qian Mosheng ingin mengusir saya. Tuan Jun, dia. Bisa dibilang dia juga cantik. Tak disangka, ya. Namun hatinya seperti ular berbisa. Apa saya terlihat seperti orang yang mudah ditipu? Itu semua ide dia. Tidak ada hubunganku. Aku sakit karena marah. Makhluk sepertinya anjing. Kalau saja dia lebih keras kepala, aku juga bisa memberimu pelajaran. Kalau kamu berani bersuara lagi, aku akan bunuh kamu sekarang juga. Kamu Dr. Huang, kan? Baru saja aku juga melihatnya. Memang hebat. Beruntung ada kamu. Hingga Tuan Qian selamat dari malapetaka. Hahaha, patut begitu. Sebagai pengobat, tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkan nyawa. Juga berkat kedatangan Tuan Jun yang tepat waktu. Malam-malam begini, terima kasih banyak. Hati seorang dokter adalah hati manusia. Bagus sekali, sangat bagus. Memiliki keahlian medis dan moralitas. Perkenalan diri. Saya adalah asisten Jenderal Zhu dari Istana Kekaisaran. Nama saya Julong. Ternyata Jenderal Zhu. Maaf. Dr. Huang juga baru saja mengatakan, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah tugas seorang dokter. Saya juga telah mendengar tentang reputasi Dr. Huang di Istana Kekaisaran.
Akhir-akhir ini, Jenderal Zhu di rumah saya mengalami penyakit aneh. Saat sakit, kepalanya terasa sangat sakit. Dan semakin sering. Pastinya Dr. Huang memiliki cara yang baik. Jenderal Zhu yang berharga. Huang hanyalah seorang dokter desa biasa. Sungguh sulit untuk memikul tanggung jawab besar ini. Dr. Huang merendah. Tadi, keterampilanmu sudah lebih baik daripada banyak dokter militer kami. Jenderal Zhu terlalu memuji. Huang tidak mampu. Ada niat tapi tidak berdaya, Huang Shengi. Ini adalah penolakan terhadapku. Jika bisa disembuhkan, akan diberi emas 50 batang. Aku, sebagai komandan, menjamin kehidupanmu yang kaya raya di kehidupan selanjutnya. Saudara senior, 50 batang emas. Jenderal Zhu, sosok yang berharga. Huang benar-benar tidak berani. Saudara San. Saudara San, Jenderal. Dr. Huang. Tadi juga sudah melihat. Senjata saya sangat mudah meledak. Kematian tidak bisa disembuhkan. Jenderal juga mati. Pilih satu saja. Kenapa kalian baru kembali? Oh, kami harus pergi ke rumah jenderal untuk berobat. Bawa semua ini ya. Supaya tidak ada yang terbuang. Saudara, mau bawa obat ringan lagi tidak? Dengar-dengar, pengawal di kediaman besar sering terluka. Jangan khawatir yang tidak perlu. Oh. Cepatlah, ngapain berlama-lama? Ingat, saat kita sampai di kediaman besar, apapun yang terjadi, tetap tenang. Ini adalah urusan hidup dan mati. Datang. Ayo, cepat pergi. Wow, seru banget. Ini pertama kalinya aku naik mobil sebesar ini. Haha. MU Siang, jangan bicara. Hati-hati angin besar masuk ke perut, perut sakit. Kenapa kamu bicara begitu? Aku lebih suka perut sakit daripada mati tercekik. Hei. Bukan kamu, kenapa? Aduh, senior brother, kali ini aku nggak mau jongkok lagi. Kalau aku nggak jongkok, gigi aku sakit. Cepat bangun, cepat bangun. Aduh, aku nggak. Sudah, cepat bangun, cepat bangun. Kalian tertawa apa? Saat aku berumur 8 tahun, aku sudah mulai suka senior brother Huang Lian. Apa tidak boleh duduk di atasnya? Kalau begitu, kenapa kamu berdiri? Saya. Nona ini mau berdiri ya berdiri saja. Mau duduk ya duduk, kamu bisa apa? HMPH. Aduh, sakit sekali. Sakitnya luar biasa. Ada apa ini? Tuan Besar, sabar sedikit lagi. Tadi saya sudah memberikan suntikan pereda nyeri. Obatnya seharusnya segera mulai berfungsi. Ayah, tahan sedikit lagi. Saya tahu ini sangat sulit. Tapi dokter sudah dalam perjalanan. Tahan sedikit lagi ya. Ayah, sakit sekali. Saya benar-benar tidak bisa menahan ini. Sakit sekali. Terlalu sakit Aduh, sakit sekali. Aduh, Siapa yang tolong saya? Siapa yang tolong saya? Tuan Besar, selanjutnya Huang akan menyelamatkan Anda. Cepat, cepat. Siapa yang tolong saya? Saudara-saudara, situasi saat ini sudah terlihat jelas bagi kita semua. Kita akhirnya mendapatkan kesempatan langka yang tak akan terulang. Kalian semua tahu, jenderal yang tinggi itu sangat bodoh dan tidak kompeten. Sehari-hari sakit-sakitan seperti terong yang kena embun beku. Tidak bisa menyelesaikan apapun.
Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memimpin kita menuju kemenangan. Hanya akan membuat kita terjebak dalam kekacauan ini. Secara bertahap ditelan oleh kekuatan lain. Ketua Guru, kami semua mendengarkan Anda. Silakan perintahkan saja. Dengarkan apa yang saya katakan. Dulu saya telah beberapa kali dengan tulus membujuknya untuk memerintahkan serangan ke utara. Wilayah yang dikuasai oleh para panglima perang lain. Selama kita bisa mengambil alih tempat itu, kita bisa menyatukan dunia, mencapai prestasi besar. Tapi dia selalu ragu-ragu, takut dan cemas. Sama sekali tidak berani melangkah. Bagaimana jenderal seperti ini bisa memimpin kita menuju kejayaan? Sialan. Di masa kacau lahir pahlawan. Kami sudah lama ingin mengikuti Anda untuk mencapai prestasi besar. Tidak bisa terus mengikuti orang bodoh itu dan membuang waktu lagi. Benar? Demi keluarga Ju agar bisa menguasai dunia di tengah kekacauan. Meskipun dia adalah kakak kandungku. Aku juga hanya bisa rela melepaskannya. Harus mengambilnya dari posisi itu. Kalian semua telah berjuang bersamaku selama bertahun-tahun. Hidup dan mati. Saudara-saudaraku, 2 jam lagi akan melihat penampilan heroik kalian. Berjanji setia mengikuti pemimpin. Baik, sangat baik. Sekarang kalian kembali ke posisi masing-masing. Siapkan segala sesuatu sebelum pertempuran. Kali ini adalah saat kita mengambil alih. Kesempatan besar untuk mengubah nasib. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, belok kiri. Baik. Sekarang kamu merasa jauh lebih baik, kan Paku? Sudah tidak sakit lagi. Kalian benar-benar dokter ajaib. Haha. Syasha, segera berikan mereka 50 batang emas sebagai tanda terima kasihku. Tidak perlu buru-buru. Mungkin lebih baik menunggu kan Paku sembuh sepenuhnya dulu. Iya, benar. Tuan Besar, kami bukan karena uang baru mengobati Anda. Dokter di kedai pengobatan Long Feng San kami selalu berpegang pada prinsip menyelamatkan orang dengan pengobatan. Itu adalah tugas kami. Kami juga tidak pernah mencari keuntungan besar dari ini. Kalau begitu, kamu memang mulia. Pengobatan tidak perlu bayar. Kita hanya bisa menunggu nasib buruk. Kami juga tidak bisa berobat dalam keadaan lapar. Sungguh tidak terduga. Di tahun-tahun yang penuh kekacauan dan ketidakpastian ini, kalian ternyata tidak melakukan kebaikan hanya untuk uang. Lebih tidak terduga lagi, kalian yang masih muda, ternyata memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi. Sungguh mengagumkan. Bolehkah saya bertanya, bagaimana kalian belajar keterampilan medis yang hebat ini? Dari ayahku. Kami berempat. Semua adalah murid ayahku. Ayahku sangat hebat. Bolehkah saya tahu nama ayah? Nama apa? Ayahku. Anak tidak menyebut nama ayah. Kesalahan? Ayahku bernama Mu Baichuan. Mu Baichuan? Apakah dia adalah dokter terkenal di Istana Qianqing? Mu Baichuan, dia adalah seorang dokter ajaib. Tidak heran kalian memiliki keterampilan medis yang tinggi. Itu aku tidak tahu. Ayahku tidak pernah memberitahu kami tentang masa lalunya. Apa yang terjadi? Lapor, Jenderal. Ada orang tidak dikenal menyerbu ke markas Jenderal. Di mana ketua pengawal, Julong. Jenderal tidak melihatnya. Ke kepala ibunya Ju, cepat. Ayo kita serang keluar. Siap. Syasha, bawa dokter ajaib mundur dari belakang. Baik. Ikuti aku. Ayo pergi. Maju. Serang mereka. Kalian cepat pergi. Aku harus kembali menyelamatkan ayahku. Hati-hati. Ya, tenang saja. Segera pergi. Kau bajingan, naga. Kenapa kau marah? Aku adalah kakakmu sendiri. Mengapa sebagai seorang jenderal yang hebat, begitu tidak berambisi? Setiap hari hanya tahu berpegang pada tanah yang kecil. Begitu aku Julong menggantikanmu, kau akan memimpin tentara Ju untuk memperluas wilayah.
Hanya dengan begitu Ju akan mencapai kejayaan abadi. Omong kosong. Kakak, kakak. Tidak, ayah. 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 Ayo cepat pergi. Saya tidak pergi. Saudara-saudara, serang mereka. Cepat keluar, ayah, ayah. Li Yuda. Cepat, ke belakang dan tangkap Sasa. Memotong rumput harus sampai akarnya, benar-benar. Ayo. Di sini. Hei, cepat bangun. Di depan, cepat kejar. Sampai jumpa nanti. Kamu mau apa? Para prajurit itu semua sudah pergi. Aku ingin tinggal sebentar lagi. Cepat pergi, ini berbahaya. Aduh, kenapa kamu marah-marah? Kalau mau pergi, ya pergi saja. Pergi. Ah. Kenapa? Ini adalah gejala kekurangan energi. Darah dan energi sama-sama kurang. Perlu penanganan yang baik. Makanya selalu merasa tidak bertenaga. Aku buatkan beberapa resep. Untuk menguatkan ki dan menambah darah. Minumlah sesuai jadwal. Dalam setengah bulan sudah bisa terlihat hasilnya. Mencari resep di sini. Baik, terima kasih. Ayo. Aduh, astaga. Aduh, ibu, astaga. Ini perjalanan benar-benar bikin aku kelelahan. Sungguh membuatku capek banget. Ayahku sedang duduk di sini. Apa yang kau katakan, ibu? Ayah sudah membuatmu lelah sampai seperti ini? Nak, bagaimana mungkin kamu masih sempat bercanda denganku? Aduh, ini kan gadis pulang ke rumah. Ayahku merasa bahagia di dalam hati, kan? Pelan-pelan, Tuan. Tuan sudah kembali. Permisi, Nona ini. Ini adalah permata kesayangan Jenderal Ju dari Istana Kekaisaran, Nona Ju Shasha. Gadis secantik ini. Wajahnya terlihat sangat buruk, tubuhnya juga terluka. Apa yang terjadi? Aduh, ayah, jangan tanya dulu. Cepat bawa ke Kak Sasha untuk diperiksa. Baik, angkat lengannya. Aduh. Luka tembak, lukanya sangat dalam. Lukanya parah. Ini bagaimana bisa terjadi? Bocah kecil, jangan ragu-ragu, cepat katakan. Bagaimana pengobatan orang itu? 50 batang emas itu sudah kamu ambil. Semua orang sudah tiada. Dari mana datangnya batang emas itu? Kalian membunuh orang itu. Kalau ini tersebar, di mana muka dukun sakti seperti aku? Huang Lian, Cai Hu, kalian berdua jujur, sebenarnya apa yang terjadi? Ayo, ayah, jangan panik dulu. Biarkan kami ceritakan perlahan. Bukankah tidak perlu panik? Semua orang sudah tiada. Guru, begini ceritanya. Ayo, pelan-pelan. Oh, begitu ya. Di mana sebaiknya Nona Ju tinggal? Kalau tidak keberatan, Nona Ju bisa tinggal di rumahku saja. Meskipun kondisi sederhana. Tapi ini masih lebih baik daripada terdampar di jalanan, kan? Terima kasih, Kak Chai. Saya akan mengingat kebaikanmu ini. Saya akan selalu mengingatnya.
Tidak, tidak. Hanya saja rumah kami di desa memang agak sederhana. Mungkin jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi di rumah besar kalian. Saya harap Nona Ju bisa lebih memahami. Jangan katakan begitu. Kini saya sudah kehilangan segalanya. Di mana masih ada markas besar, yang bisa dijadikan tempat tinggal. Saya sudah sangat puas. Oh, ngomong-ngomong, apakah anak buah Julong tidak akan mengejar ke sini? Seharusnya tidak akan. Karena tentara yang mengejar kami. Semua sudah dibunuh oleh orang-orang Judasya. Oh, itu bagus. Baguslah. Kalau begitu, kamu bawa Nona Ju ke rumahmu untuk istirahat ya. Baik, kita berangkat sekarang. Ayo, tampan. Bisnis yang bagus ya hahaha. Hei, Bos Wang. Ah, silakan masuk, silakan masuk. Datang lagi untuk minta tolong mengobati saya. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas saya. Silakan duduk dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Apakah gejala sebelumnya sudah mereda? Masih baik? Masih baik. Laporan, Jenderal. Kami telah mencari di barat selama beberapa hari. Tidak menemukan Ju Shasha. Laporan, Jenderal. Kami telah menjelajahi 30 mil ke timur. Mencari di setiap desa. Namun tidak menemukan Ju Shasha. Lapor, Jenderal. Kami juga tidak menemukannya di selatan. Semua ini sia-sia. Jika tidak menemukan Ju Shasha, kau harus membereskan semuanya. Tidak akan ada ketenangan bagi mereka. Jenderal, kamu benar-benar tidak perlu terlalu khawatir. Ju Shasha hanyalah seorang gadis kecil. Selain itu, dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah terluka. Sulit untuk bergerak. Apalagi yang bisa mengancam keselamatanmu. Kamu terlalu khawatir, itu sebenarnya tidak perlu. Kata-katamu masuk akal. Mungkin memang aku terlalu khawatir. Tunggu, Ju Shasha ini. Apakah mereka datang dari Gunung Longfeng? Beberapa dokter muda itu. Hubungannya cukup baik. Kemungkinan itu sangat kecil, Jenderal. Menurut informasi yang saya dapat, beberapa dokter itu sudah diam-diam melarikan diri dari pintu belakang markas sebelum kejadian. Sementara itu, Ju Shasha masih memimpin belasan prajurit wanitanya untuk bertempur langsung dengan kita. Dia terluka setelah dibawa pergi oleh Zhu Yue. Seorang wanita lemah masih terluka. Dia bisa bersembunyi di mana lagi? Seluruh daerah ini adalah wilayah kita. Jenderal, bagaimana kalau saya membawa orang untuk mencari lebih teliti? Mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Tidak perlu. Saat ini yang terpenting adalah mengumpulkan pasukan elit. Bersiaplah dengan matang. Kita harus segera memanfaatkan peluang. Segera serang utara. Segera wujudkan rencana besar menyatukan dunia di bawah Ju. Mengerti. Keluarga Ju pasti akan berusaha keras. Semoga Panglima Besar meraih kejayaan. Sasa, cepat minum obatnya sebelum dingin. Sasa. Kakak Chai, terima kasih banyak. Aku merasa merepotkanmu di sini. Tidak apa-apa, Anda adalah bangsawan. Bisa datang ke rumah saya untuk berobat adalah kehormatan bagi saya. Di rumah saya, beristirahatlah dengan tenang. Jangan pikirkan terlalu banyak dulu. Segera minum obatnya ya. Sister Shasha, luka kamu sudah hampir sembuh. Pembengkakan sudah berkurang banyak. Kamu tenang saja, tidak ada masalah, kan? Sekarang saya hanya berharap luka ini cepat sembuh. Agar saya bisa segera kembali ke istana. Untuk mengakhiri pamanku yang kejam itu, Sasha. Meskipun membalas dendam itu sangat penting. Tapi kamu harus memulihkan kesehatanmu terlebih dahulu. Benar. Kalian telah menyelamatkan saya dari ambang kematian. Tidak hanya mengobati saya, tapi juga selalu memperhatikan kebutuhan sehari-hari saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi ini. Apa sih budi-budi ini? Kita semua orang desa. Anda adalah putri bangsawan. Bisa mengenal Anda adalah keberuntungan dan takdir kami. Sup ayamnya datang. Sup ayam yang baru diangkat dari kompor paling bergizi. Sasha, cepat minum selagi hangat. Tahu saja memberi Sasha sup ayam. Sup ayam saya mana? Ya, saya akan segera membawakanmu. Cepat. Hehehe. Ngomong-ngomong, Sasa, apakah tanganmu sudah benar-benar sembuh? Biarkan aku lihat. Benar-benar sudah sembuh. Lihatlah. Apakah sudah sembuh? Sangat bagus. Ngomong-ngomong, mulai hari ini aku akan mengajarimu ilmu silat. Kamu ajari aku menembak. Kita saling belajar. Bagaimana? Tentu saja bisa.
Hanya saja luka saya sekarang sudah sembuh. Saya ingin segera kembali ke istana. Bunuh Julong. Untuk membalas dendam atas kematian ayah saya yang mengenaskan. Kamu harus pergi sendiri ke istana kerajaan. Tidak, tidak, terlalu berbahaya. Kalau tidak, tunggu sampai kamu mengajariku bermain bola. Kita pergi bersama. Boleh. Tapi aku tidak bisa menunggu 1 menit pun. Aku sekarang sangat ingin mengambil pistol ini. Langsung menyelesaikan paman gilaku sendiri. Sasha. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Tapi tindakan gegabah seperti ini apakah tidak terlalu berbahaya? Rencana kita harus dipersiapkan dengan matang. Baik, aku akan ajarkan kamu menembak dulu. Tapi, Kakak Chai, aku tidak ingin kamu terjebak bahaya demi aku. Sasa, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Ini bukan hanya untukmu. Juga untuk keadilan. Baik. Kakak Chai, kalau mau belajar menembak. Ini adalah laras senjata. Peluru keluar dari sini. Ini adalah bolt senjata. Digunakan untuk mengisi peluru. Ini adalah pengaman. Sebelum digunakan, pastikan untuk memeriksa kondisinya. Sasha, saya pasti akan belajar menggunakan pistol secepat mungkin. Saat itu kita akan menghadapi bahaya bersama. Dan membalas dendam untuk paman. Terima kasih, Kak Chai. Aduh, Kak Huang. Cara kamu ini benar-benar mewarisi ilmu dari Dr. MU. Ya. Kak Huang, itu pujian yang berlebihan. Kak Huang. Apa yang kamu katakan ini? Seolah-olah aku bukan murid baik dari ayahku. Aduh, Dr. MU. Bukan itu maksudku. Lalu, maksudmu apa? Jangan lihat saya setiap hari di sini meracik obat. Seperti hanya bisa melakukan pekerjaan kasar saja. Tapi melihat, mendengar, bertanya, memeriksa, meracik resep, akupuntur, dan cuping. Saya semuanya mahir. Hanya saja, kedua kakak senior saya baru datang. Lebih membutuhkan latihan dan pengalaman. Hehe, saya yang secara sukarela memberi jalan kepada mereka. Hahaha, benar. Tapi, ya, Dr. MU. Maksud saya adalah, metode Dr. Huang Lian. Sungguh mirip dengan ayahmu. Dibuat dari cetakan yang sama. Kondisi tubuh saya sebelumnya, kamu juga tahu. Saya sudah pergi ke banyak klinik. Dokter-dokter itu semua bilang ini adalah sisa-sisa stroke. Saya sudah minum banyak ramuan, tapi tidak ada efeknya. Saat itu kamu juga melihatnya. Guru berbicara dengan tidak jelas. Berjalan pun sudah goyang-goyang, tangan dan kaki mati rasa. Jangan ditanya, tapi sejak datang ke klinik Longfeng, pertama kali ditangani langsung oleh ayahmu. Kemudian diobati oleh saudara Huang. Setiap siang tepat waktu aku diberi akupunktur dan pengeluaran darah. Dikombinasikan dengan terapi bekam. Kamu lihat. Selama 3 bulan lebih sedikit ini, sekarang aku sudah bisa berbicara dengan jelas. Kepalaku juga tidak pusing lagi. Jalan juga sudah stabil. Tidak ada bedanya dengan orang normal. Saya benar-benar beruntung besar. Bertemu dengan Dewa Hidup. Dewa Hidup, hahaha. Tuan Huang, seharusnya Anda bilang lebih awal. Ternyata Anda memuji saya. Bikin saya panik sia-sia. Hahaha. Tapi bicara soal itu, Anda bisa pulih dengan sangat baik ya. Bukan hanya karena keahlian medis ayah saya dan kakak saya yang hebat. Lebih dari itu, juga berkat kerja sama Anda sendiri. Selama 3 bulan ini, Anda datang tepat waktu tanpa pernah absen, mematuhi petunjuk dokter dengan ketat. Selain itu, Anda juga berhenti merokok dan minum alkohol yang Anda sukai. Saya benar-benar mengagumi ketekunan Anda dari lubuk hati. Hahaha, yoyo. Aduh, lihatlah apa yang Anda katakan. Pasien tentu harus mendengarkan dokter. Lagi pula, nama besar klinik pengobatan Longfeng kita, itu sudah terkenal di sini. Saya berani tidak mendengarkan. Hahaha. Tapi, Dr. MU, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan keahlianmu, dalam waktu tertentu, kamu pasti akan menjadi tabib hebat. Hahaha. Dalam waktu tertentu, aku pasti akan menjadi tabib yang luar biasa. Baiklah, cepatlah kamu menumbuk obat. Jangan terus memikirkan hal-hal yang tidak penting. Siapa yang memikirkan hal-hal yang tidak penting? Kalau begitu, bagaimana kalau kita tukar tugas? Kamu menumbuk obat di sini, aku yang memeriksa pasien. Kenapa semua yang menyenangkan harus kamu lakukan? Kamu masih belum merasa puas, ya? Hehe, kalian berdua memang sangat menarik. Hahaha, sangat menarik sekali. Hahaha. Bos Wang, saya akan mengajak Anda makan ayam gemuk sebentar lagi. Bos Wang, jangan salah paham. Kita berdua bukan pasangan suami istri. Salah paham apa? Sekarang kamu tidak mengakui saya sebagai istri kamu. Apa kamu masih punya pikiran lain? Pikiran lain apa? Bos Wang,
Jangan percaya omong kosong dia. Dia memang suka ngomong tidak jelas setiap hari. Siapa yang ngomong tidak jelas? HMPH, sudahlah. Aku sudah capek. Aku mau keluar istirahat. Kak Sasha. Kenapa kamu terburu-buru? Hampir saja menabrakku. Maaf ya, adik Moxiang. Aku datang untuk pamit. Saudara Huang, hari ini aku juga sudah selesai. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Bos Wang. Baik-baik saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Kenapa terburu-buru? Kamu mau kemana sih? Kenapa tiba-tiba mau pergi? Apakah tinggal di sini tidak baik? Bukan, lukaku sudah sembuh sepenuhnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali ke ibu kota dan menuntut pertanggungjawaban pada bajingan itu. Tapi Sasa, apakah lukamu sudah benar-benar sembuh? Jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa, sekarang aku sudah benar-benar sembuh. Tapi meskipun lukamu sudah hampir sembuh, kamu tidak bisa pergi sendirian. Kamu sendirian terlalu lemah. Bagaimana kamu bisa menghadapi kekuatan jahat itu? Bukankah itu sama saja dengan menjebak diri sendiri? Iya, kami benar-benar khawatir tentangmu. Perjalanan ini penuh dengan bahaya yang tak terduga. Kamu sendiri bagaimana menghadapinya? Tidak apa-apa, aku punya kemampuan. Benar juga, Kak Sasha, di mana kakak kedua? Bukankah dia suka selalu ada di sampingmu setiap hari? Dia di mana? Ya, aku sengaja menyembunyikannya, tidak ingin dia tahu. Kenapa? Karena dia sudah memutuskan untuk bersamamu. Kalian harus berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana bisa tidak membiarkan dia pergi bersamamu? Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin dia terjebak dalam bahaya. Aduh, bahaya apa sih? Tidak boleh. Aku akan keluar mencari kakak kedua agar dia menemanimu. Jangan bikin keributan. Jangan bikin keributan. Ayo. Tidak boleh. Kamu terlalu terburu-buru membuat Sasha dan Chaihu pergi. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Kamu tanya soal ini. Lihat saja mata Kak Sasa. Tidak beres. Apakah kamu suka Kak Sasa? Masa sudah begini, kamu masih cemburu? Sasa suka pada Chaihu. Kalau aku suka dia, apa hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sangat sadar diri. Kamu sangat sadar. Kamu kurang sadar. Aku sudah menyukaimu sejak aku berusia 8 tahun. Kamu sadar apa? Aku bilang, adik kecil, bisakah kamu lebih dewasa sedikit? Lihatlah masalah secara lebih menyeluruh. Bermain rumah-rumahan di masa kecil juga bisa dianggap serius. Kamu. Tidak heran kamu begitu dingin padaku. Ternyata kamu melihatku seperti ini. Aku di mana yang tidak dewasa? Aku di mana yang tidak lengkap? Sebenarnya, di dalam hatiku merasa, kamu itu cukup baik. Iya. Aku memang tidak bisa menyukaimu. Sasa, Lian Ge, kenapa kalian selalu menghalangiku untuk membalas dendam? Baik, Sasa. Dendam membunuh ayah tidak bisa dimaafkan. Saya mengerti kamu. Saya mendukungmu. Tapi masalah ini perlu direncanakan dengan matang. Ayo, kamu ikut saya ke dalam. Saya akan membantumu merencanakan dengan baik. Baik, Lian Ge. Tadi bukan kamu yang menghalangi. Kenapa sekarang? Diam dulu. Bro, aku lagi merasa sangat kesal sekarang. Ada gak cara bagus yang bisa membantuku membalas dendam? Soal ini harus dipikirkan dengan matang. Jadi, jangan buru-buru dulu. Duduk dulu, dengarkan aku pelan-pelan. Oh, iya, tunggu sebentar. Tunggu di sini sebentar. Aku keluar sebentar karena ada urusan. Lian Ge. Lian Ge, tolong buka pintu. Keluarin aku. Buka pintunya. Lian Ge, tolong buka pintu dan biarkan aku keluar. Lian Ge, hahaha, kamu memang lucu. Hahaha. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian sangat bahagia ya? Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Sasha? Tidak lihat ya. Dia kan selalu bersamamu. Kami hanya merasa senang dan tertawa saja. Kalian memang selalu bercanda. Oh, benar, kakak master. Aku baru mau tanya kamu. Kenapa kamu mengurung Sasha? Apa kamu mau menyimpan selir di dalam rumah? Bukankah kamu sudah punya peti kayu? Bukan kayu bakar. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Jangan gunakan pikiran picik untuk menilai orang yang baik. Mau ini. Aku melakukan ini juga untuk kebaikannya.
Sasha bersikeras ingin pergi ke istana untuk berpetualang. Aku melakukan ini untuk mencegah kalian pergi dan mati sia-sia. Aku. Saudara besar, apa itu orang picik dan orang baik? Aku telah salah menilai dirimu. Tapi tidak baik juga kalau dia dikurung. Dia akan merasa tertekan. Lebih baik kita lepaskan dia saja. Kalau kamu bisa memastikan, kamu bisa membujuk dia agar tidak lagi mengambil risiko. Kalau begitu, aku akan lepaskan dia. Aku jamin aku akan membujuknya agar baik-baik saja. Kalian para pangeran tentara, kalian datang untuk berobat. Kami datang atas perintah Panglima Besar. Kami datang khusus untuk meminta beberapa orang memeriksa kesehatan Panglima kami. Panglima kalian berada di mana? Agar kami bisa mempersiapkan diri. Apa perlu ditanya? Panglima kami tentu saja tinggal di kota kekaisaran. Melihat penampilan kalian, pasti kalian adalah para dokter terkenal yang disebut-sebut. Dari 3 dokter MU Siang, kan? Kakak Master. Bagaimana mereka bisa tahu nama kami? Kita belum pernah bertemu. Terakhir kali kalian menyembuhkan penyakit parah Jenderal Juyu. Kini Jenderal Julong yang menggantikan posisi tersebut. Namun dia juga menderita penyakit aneh itu. Jadi kami diperintahkan untuk datang. Mohon kepada ketiga dokter dewa untuk membantu. Bagus sekali. Kami adalah klinik medis Gunung Naga dan Phoenix. 3 dokter dewa yang terkenal. Bisakah kamu sedikit bicara? Para jenderal, sangat minta maaf. Saat ini, kami harus pergi ke desa sebelah untuk konsultasi. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke istana. Apa? Kalian punya waktu untuk pergi ke desa sebelah tapi tidak ke istana. Apa logika ini? Tuan, mohon tenangkan diri. Istana memang jauh sekali. Kami harus pergi meskipun jauh. Anak saya yang tampan sekarang sedang menderita luar biasa. Kalau kalian berani tidak pergi, saya sekarang juga akan membawa orang untuk menghancurkan tempat praktik medis ini. Jangan. Guru mendirikan tempat praktik ini tidak mudah. Mari kita pergi sekali saja. Baiklah, Tuan Tentara. Silakan Anda istirahat sejenak. Kami akan beres-beres dan siap berangkat sesuai keinginan Anda. Baik, ini sudah lebih baik. Saya beritahu kalian, keluarga saya yang tampan menyiapkan 50 batang emas sebagai bantal. Tinggal menunggu kalian untuk mengambilnya. Wow, begitu banyak batang emas. Kalau begitu, kami pasti akan pergi. Ayo kita pergi. Aduh. Jika kita semua pergi, ini tidak terlalu baik, ya. Kalau kita semua pergi, tidak mungkin terus-menerus mengurung dia di dalam kamar, kan? Jadi, aku akan meninggalkan kunci di atas meja. Nanti, ketika guru melihat kunci itu, dia pasti akan membiarkan dia keluar, kan? Kesempatan akhirnya datang. Aku harus kembali ke istana. Aku akan membunuh Julong, binatang itu, dengan tanganku sendiri. Sister Sasa, kenapa kamu bisa keluar? Bukankah kami sudah menguncimu? Aku melompat keluar dari belakang jendela. Aku dengar semua percakapan kalian dengan beberapa perwira tadi. Aku mendengarnya semua. Sasha, kamu harus pikir matang-matang. Istana besar ini dijaga ketat. Dijaga oleh ribuan pasukan. Kalau pergi sendiri, seperti domba masuk ke mulut harimau. Keputusan hatiku sudah bulat. Bahkan jika aku mati, aku juga akan membunuh binatang di kandang itu sendiri. Sasa, aku tolong kamu. Aku akan ikut kamu. Kalau kamu memang bersikeras ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Tapi penampilanmu terlalu mencolok. Lebih baik. Kalau begitu, ubahlah penampilanmu menjadi seperti pekerja obat di klinik kita. Biarkan MU Siang menata wajahmu. Baik. Bahkan jika harus merusak wajah, aku tidak keberatan. Kak Sasha, kita harus cepat. Waktunya sudah tidak banyak. Kita harus segera siap. Ayo kita pergi. Sakit sekali. Ini sudah jam berapa? Kenapa pria itu belum bangun? Tuan, tahan sedikit lagi ya. Tadi sudah disuntik obat penghilang rasa sakit. Efek obatnya akan segera terasa. Kakek, kamu harus bertahan. Para tuan sudah dalam perjalanan. Akan segera tiba. Lapor, Jenderal. 3 pengawal sudah tiba. Cepat. Segera bawa mereka masuk. Orang ini, iya, ini adalah pekerja di klinik kami. Namanya Dahuang. Kenapa masih terdiam? Cepat ambil jarumnya. Dasya, kita lanjutkan. Bagaimana keadaan ayah? Kepala masih sakit parah. Sudah lebih baik? Terasa lebih nyaman daripada tadi. Ayah, sebentar lagi Huang Lian dan yang lainnya akan datang. Anda harus benar-benar kooperatif dalam pengobatan. Jangan sekali lagi menolak minum obat karena rasanya pahit.
Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Mereka benar-benar dokter hebat. Begitu mereka mulai, saya sudah tidak sakit lagi. Wakil Zhang. Tolong perlakukan para dokter kecil itu dengan baik. Jangan sampai mengabaikan para master. Tenang saja, kami sudah mengatur semuanya untuk mereka. Mereka sudah tinggal di penginapan di rumah jenderal. Kami juga telah menyiapkan makanan ringan yang istimewa. Sekarang kita akan mengobati sang guru. Tempat ini perlu tenang. Silakan orang-orang yang tidak berkepentingan keluar dari ruangan. Silakan kalian keluar dulu, agar para dokter bisa fokus dalam pengobatan. Baiklah. Apakah Tuan merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih telah mengobati saya. Seharusnya, tujuan dari klinik pengobatan Longfeng kami adalah untuk membantu masyarakat, mengobati dan menyelamatkan orang. Saudara, silakan periksa nadi jenderal. Baik. Jenderal, nadi Anda sudah jauh lebih stabil dibandingkan kemarin. Jenderal, saya akan melanjutkan dengan akupuntur. Guru, biarkan saya yang menggunakan jarum perak besar ini, Anda istirahatlah. Oke. Ahuan, teknikmu belum cukup mahir. Biarkan aku yang melakukannya. Lau Shuai. Lau Shuai. Bagaimana perasaan Anda? Sangat baik. Sudah tidak sakit lagi. Kak Sasha, kamu bilang jika ingin membalas dendam pada Julong, aku bisa memahaminya. Tapi kamu juga tidak bisa begitu terburu-buru. Kamu tahu tidak? Kamu hampir merusak transaksi 50 batang emas kita. Maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Aku sama sekali tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di balik tirai. Sasha benar-benar terlalu berbahaya. Dan juga, klinik pengobatan Longfeng selalu berpegang pada prinsip membantu sesama. Gagasan menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Sebagai seorang dokter, bagaimana mungkin kita melihat pasien dibunuh di depan mata kita sendiri? Benar sekali. Selain itu, kita juga tidak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kalau pemerintah tahu, bagaimana kita bisa melanjutkan usaha pengobatan ini? Aku bisa menunggu sampai kalian menyembuhkan Menara Lonceng. Aku akan mencari kesempatan untuk bertindak. Kakak, adik kecil. Aku rasa kita harus memahami perasaan Sasha. Lagi pula, ayahnya baru saja dibunuh oleh Zulong. Ini adalah dendam yang sangat dalam. Siapapun pasti tidak bisa menahan perasaan ini. Aku tahu dan aku mengerti. Kalau tidak, aku tidak akan membawanya ke sini. Adik kecil, aku rasa karena kita sudah membawa Sasha ke sini, kita harus membantunya mewujudkan keinginannya. Pembalasan ini, bagi dia lebih penting daripada apapun. HMPH, kamu bicara seolah itu mudah. Apa kamu sudah memikirkan? Julong sekarang tinggal di kediaman besar, dengan pengawasan ketat, mungkin dijaga oleh ribuan tentara. Bagaimana Sasha bisa mengambilnya dan keluar dengan selamat? Itu saja. Aku rasa apa yang dikatakan senior besar itu benar. Kita harus memikirkan strategi yang matang, agar bisa membalas dendam dan membayar kejahatan, serta memastikan keselamatan. Kakak Lian dan adik Mu Siang, balas dendam adalah urusan aku sendiri. Kalau kalian merasa aku merepotkan, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan membebani kalian. Sasha. Jangan pergi, aku berjanji akan membantumu membalas dendam. Ayo ke kamarku. Kita bicarakan rencana dengan baik. Anda sudah lebih baik, kan? Sejak kalian datang, aku benar-benar merasa lebih baik. Terima kasih kalian. Itu seharusnya besar.
Seharusnya begitu. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas kami. Benar, benar, mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas kami. Huang Lian, Musian, Cai Hu. Kalian memiliki keterampilan medis yang tinggi. Sementara ini, kalian telah menyelamatkan ayah saya. Tetapi kalian belum bisa pergi. Saya khawatir ayah saya akan sakit lagi. Jadi saya berharap kalian bisa tinggal di rumah besar ini. Di sini ada tempat tinggal. Ada makanan dan minuman. Syaratnya cukup bagus. Tak tahu bagaimana pendapat kalian semua. Ini, selama Istana Panglima membutuhkan, kami bisa tinggal di sini dalam jangka panjang. Aku tidak mau tinggal di sini dalam waktu lama. Aku pikir ayahku. Aku ingin pulang ke kampung halaman. Baik, aku menghormati pendapat kalian. Tapi, lebih baik kamu tetap tinggal di istana sebagai tentara medis. Kamu bisa kapan saja datang untuk berobat. Ya, jika kalian tinggal di sini menjadi dokter militer, kalian akan menikmati kemewahan yang tiada habisnya. Kamu setuju, kan, saudara Cai Hu? Iya. Tapi apa? Apakah syarat di markas ini masih kalah dibandingkan dengan Gunung Longfeng? Dibandingkan dengan Gunung Longfeng dan kediaman Dasya, tentu saja berbeda jauh. Tapi kita semua murid dari guru yang sama. Tanpa izin dari guru, tidak boleh sembarangan meninggalkan aliran. Siapa guru kamu? Dia ayahku. Di mana ayahmu? Tentunya di Gunung Longfeng. Oh, orang dari Gunung Longfeng. Itu. Jenderal, kamu pergi ke Gunung Longfeng bawa 10 batang emas. Pastikan agar ayah Mu Xiang, yaitu guru dari beberapa dokter kecil ini, setujui. Agar beberapa dokter kecil ini tinggal di sini sebagai dokter militer. Saya, Jenderal, akan segera berangkat. Apa yang harus kita lakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Jenderal, tujuan dari klinik pengobatan Longfeng kami adalah menyelamatkan dunia dengan pengobatan, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Apakah mengobati jenderal ini tidak termasuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang? Tentu saja, tentu saja. Tapi di luar sana masih banyak rakyat miskin yang menunggu kami untuk menyelamatkan mereka. Benar, jarang sekali kalian memikirkan rakyat. Tetapi jenderal ini hanya ingin kalian mengobati jenderal ini. Tidak diizinkan keluar dari rumah jenderal sejengkal pun. Ini, Jenderal, apakah Anda ingin mengurung kami? Anda seharusnya berbicara dengan baik kepada kami. Ini adalah penghargaan untuk kalian. Lagi pula, jenderal juga tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Tinggal di rumah jenderal dan menikmati kemewahan. Mengapa kalian tidak menikmatinya, jenderal? Jenderal, bagaimana jika kita mencari jalan tengah? Bagaimana cara mencapai kompromi? Kita bisa membuka klinik di kota kekaisaran. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan rakyat yang miskin. Di sisi lain, kita juga bisa siap sedia untuk diperintahkan oleh markas besar, memberikan perawatan untuk jenderal. Ide ini bagus. Itu juga baik. Tetapi kalian bertiga, dokter hebat, ditambah 1 apoteker. Total ada 4 orang. Sebaiknya tinggalkan 2 orang di sini. Kalau bisa selalu menunjukkan pengobatan untukku, aku akan tinggal. Aku juga akan tinggal. Menjadi asisten kakak Chong Hu. Bagus sekali, begitu sajalah. Tapi kita tidak punya uang untuk membuka klinik di kota kerajaan. Kalau begitu, kamu harus pulang ke kampung halaman. Biarkan guru menjual klinik di Gunung Longfeng. Lalu uang hasil penjualan itu kita gunakan untuk membuka klinik di kota kerajaan. Kamu benar-benar punya ide yang bagus. Kamu juga tahu tentang klinik di kampung halaman itu. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Bagaimana bisa dijual? MPH. Oh iya, iya. Jenderal memberikan kita 50 batang emas. Dengan 50 batang emas ini, cukup untuk membuka klinik di kota kerajaan. Jenderal, apakah Anda setuju? Benar, Nona. Nanti ambil 50 batang emas dari kas untuk Huang Lian dan yang lainnya. Perut. Saudara Cai Hu, keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Penyakit ayahku hampir sembuh. Merawat jenderal adalah kehormatan bagiku. Ini adalah kehormatan saya. Masih batuk? Iya. Akan segera sembuh. Aku akan meresepkan 2 ramuan lagi untukmu. Saudara, apakah Anda ingin saya membantu saudara Anda? 2 kali sehari. Sekali di pagi dan sekali di malam. Siapa yang membangun klinik ini di tanah ini? Ya. Apa yang terjadi, kakak?
Ayo keluar dan lihat. Kalian siapa? Siang-siang teriak apa? Apa kalian tidak bisa melihat siapa aku? Ternyata tidak terlihat. Permisi, kalian berdua siapa? Kami adalah kepala daerah sini. Ini kakak saya. Apa kalian penipu di daerah ini? Kakak penipu yang besar. Kami adalah kepala daerah sini. Bukan penipu. Pemilik kedai ini sepertinya sengaja mengalihkan perhatian. Dia bukan pemilik kedai. Dia adalah adik kecilku. Kalian berani sekali. Tanah ini milik kakak besar saya. Kenapa kalian berhak membangun rumah di sini? Bukan begitu. Kami sedang membangun rumah di sini. Kalian para penipu? Apa kalian berhak campur tangan? Kami adalah kepala desa yang mengelola daerah ini. Bagaimana tidak berhak? Ayo hancurkan. Kakak. Kami yang baru datang ini. Lupa memberikan beberapa amplop. Tidak memberikan beberapa pemimpin amplop. Tapi saya sudah siap. Sedikit perhatian. Semoga kakak mau menerimanya. Hehe. Berhenti. Kami juga susah mencari uang. Kenapa harus memberi dia? Mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Nona kecil, sepertinya kamu tidak mengerti situasi. Ya, berikan batang emas itu padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tokomu. Tidak mau? Ya sudah tidak mau. Hancurkan saja. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Hehehe. Siapa yang berani berbuat semena-mena di sini? Mereka para tentara. Iya, mereka. Ada urusan apa dengan kalian? Kami datang untuk meminta Dr. Huang Lian. Pergi ke rumah Jenderal Zhu untuk mengobati beliau. Kalian siapa? Oh, kami datang untuk meminta bantuan Dr. Huang Lian. Benar sekali. HMPH, berteman. Apakah cara berteman seperti ini? Pergi sana. Ternyata belakang penginapan adalah markas besar Jenderal. Kita tidak bisa menghadapinya. Ayo cepat pergi, cepat pergi. Tuan tentara. Tapi, Cai Hu kan ada di dalam rumah. Di mana Cai Hu? Dokter Cai Hu dan Nona besar pergi berburu. Sangat tidak beruntung. Jenderal Zhu lagi sakit. Tolong Huang Lian, Dokter Dewa. Segera ikut saya. Silakan. Apakah Jenderal sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Bukankah kondisi Jenderal sudah terkendali? Kenapa tiba-tiba sakit lagi? Apa kamu tidak bisa diam? Saya hanya merasa aneh. Berapa hari ini, Egg Brother, kenapa belum bisa mengendalikan kondisi Dashi? Maksudmu, apakah keahlian pengobatan Cai Hu tidak lebih hebat dari Huang Lian dan kamu? Bukan. Keahlian pengobatan Egg Brother sama dengan yang dimiliki Senior Brother. Aku sedikit lebih pintar dari mereka. Kamu jangan pamer lagi. Dashi hanya penyakit seperti kamu ini. Adalah penyakit kepala yang aneh dan keras kepala. Dia membutuhkan perawatan jangka panjang. Jadi, sesekali kambuh juga merupakan hal yang normal. Jadi, kalian berdua benar-benar tidak mempertimbangkan untuk tinggal. Di kediaman besar itu kan ada kakak kedua. Kakak kedua ada di mana? Orang yang benar-benar saya suka jelas adalah Zhu Xiaxia. Tapi Zhu Lili begitu terobsesi pada saya. Situasi yang rumit seperti ini. Saya harus bagaimana? Aku benar-benar salah menilai kamu. Ternyata kamu sangat tidak teguh dalam perasaan. Tapi tidak apa-apa. Nanti aku akan menarik pedangku. Untuk menebang batu nisan naga. Akhirnya akan kembali padamu juga. Sasha, kenapa kamu datang? Kamu pergi urus-urusanmu saja. Ayah, kenapa lagi sakit? Kalau kalian tidak di sini, aku harus memanggil Huang Lian dan Muxiang. Iya. Maaf, saya seharusnya tidak pergi berburu. Tidak apa-apa, kakak dan adikmu sudah menyembuhkan penyakitku. Mereka sudah mengurangi penderitaanku. Waktumu sudah tiba. Kamu monster. Mengapa kamu membunuh ibu guruku yang kedua? Sudah lama tidak bertemu. Zhu Xiaxia. Cepat pergi. Dasha. Hahaha. Kamu tahu kenapa kamu begitu impulsif? Kalau bukan karena aku cepat tanggap mendorongmu, kamu sudah mati di tangan pengawal di samping Julong. Kamu tahu tidak? Maaf ya. Aku yang membuat kalian terlibat. Maaf itu ada gunanya. Aku melakukan ini untuk membawamu melarikan diri.
Saya sudah menjual klinik medis di Huanglian dan di kota kekaisaran. Kau tahu apa artinya ini? Sudahlah, Muzi. Kurangi bicara sedikit. Saya. Kenapa saya harus mengurangi bicara? Kau tahu berapa banyak yang saya korbankan untuk klinik itu? Saya sudah menjual klinik di kampung halaman saya. Itu adalah milik keluarga MU kami. Klinik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ayahku sampai menangis karena merasa sakit hati. Tunggu sampai aku membunuh Julou. Aku pasti akan mengganti kerugian kalian. Sekarang kamu belum berhasil. Menjadi anjing yang kehilangan rumah. Bahkan tidak punya tempat berteduh. Apa yang akan kamu gunakan untuk membalas budi kami? Sudahlah. Tempat ini masih tergolong tersembunyi. Ayo, ganti perban untuk Sasa. Tahan sedikit. Ini hanya luka ringan. Tidak ada yang serius, kalau tidak. Kita berpisah saja. Itu tidak bisa. Luka ini tidak diobati, lama-lama akan terinfeksi. Benar? Kalau mau pergi juga harus tunggu luka sembuh dulu. Tapi saya benar-benar tidak ingin membebani kalian lagi. Diam. Semua sudah sampai di sini. Masih ada yang namanya beban atau tidak? Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ayo pergi. Akhirnya aku mendapatkan pria yang kucintai. Penantian gadis yang penuh harapan tidak sia-sia. Mulai sekarang kita adalah suami istri yang sah. Pertama-tama, menikahlah dengan Nona Jujia, Julin. Dengan cara ini, kita bisa mendaki pohon besar di rumah bangsawan. Setelah menguasai kekuasaan rumah bangsawan, dan menikmati kemewahan yang tak terhingga, baru kita bicarakan lagi. Menantu yang terhormat. Mulai hari ini, kamu adalah kepala pengawal di kediaman besar. Memimpin semua pengawal di sini. Terima kasih, ayah mertua, atas promosi ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan harapan. Saya memberi kamu waktu setengah bulan. Kamu yang akan memimpin tim. Harus menangkap 3 pengkhianat, Jusa, Sahuang, dan Lian Mu Siang. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Satupun tidak boleh kurang. Silakan tenang, ayah mertua. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Baik. Kembali dan terus makan sesuai resep yang saya berikan 2 kali lagi. Kalian benar-benar ada di sini. Sungguh jarang kalian masih ingat tempat ini. Sepertinya, keputusan guru untuk menampungmu di masa lalu sia-sia. Hahaha. Setiap hari mengikuti kalian berobat dan menyelamatkan. Hari-hari sulit yang dilalui orang-orang. Saya sudah bilang sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Sampai-sampai tidak bisa melihat wajah aslimu. Sekarang saya adalah kepala pengawal di istana besar. Kalian tahu kemampuan saya. Cerdas segera ikut saya. Zhu Shanshan. Di atas, gurun. Dia tidak di sini. Tidak mungkin untuk menggeledah saya. Hei kalian. Apakah laporan sudah ada? Bawa mereka ke penginapan dulu. Ayo pergi. Ayo pergi. Lepaskan saya. Hei, lepaskan saya. Saya bisa jalan sendiri. Lepaskan saya. Kamu mau bilang apa?
Kamu benar-benar mau bilang apa tidak? Bukankah kalian yang menyuruh aku bicara apa? Benar. Kita mau dia bilang apa lagi? Bukankah kepala pengawal sudah menginstruksikan agar dia mengungkap keberadaan Zhu Shasha? Cepat katakan, di mana Zhu Shasha bersembunyi? Shasha bersembunyi di tempat dia seharusnya bersembunyi. Jangan main-main lagi. Di mana tempat dia seharusnya bersembunyi? Tentu saja tempat tinggalnya di sana. Jangan buang waktu dengan bocah ini. Dia sedang mempermainkan kita. Berhenti. Jangan pukul kakak guruku. Kalau berani, lawan aku. Jangan pukul kakak guruku. Aduh. Anak kecil ini sudah bosan hidup, ya. Biarkan dia merasakan kekuatanku. Adik, jangan paksakan diri. Kau ini kulitnya halus, tidak cocok untuk melawan mereka. Ayo, datanglah. Aku tidak takut pada kalian para pengkhianat. HMPH? Oh tidak. Siap. Ah. Cepat. Cepat, cepat pergi. Lari. Kejar. Laporan kepada Yang Mulia Pengawal, situasi militer darurat. Para panglima perang dari utara telah menyerbu negara kita. Sekarang telah merebut 3 kota. Jenderal memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan perintah ini. Memerintahkan Yang Mulia Pengawal untuk segera kembali ke istana. Mengorganisir pertahanan. Melindungi rumah dan negara. Kalian beruntung. Kuhampuni nyawamu. Aku akan memberimu beberapa hari lagi hidup. Berbalik arah kembali ke kota kerajaan. Ya. Ah, berhenti. Semua, tunggu sebentar. Aku adalah kepala pengawal di Istana Kekaisaran. Chen Hu, HMPH. Tentu aku tahu siapa kamu. Itulah sebabnya aku datang untuk menangkapmu. Kami adalah tentara dari utara. Hahaha. Hari ini benar-benar beruntung. Bisa menangkap seorang jenderal musuh yang datang. Bawa mereka pergi. Ayo cepat. Ayo. Ayo pergi. Cepat pergi. Semua bersiap. Siapkan peluru. Siapkan untuk menembak. Tunggu, saya ada yang ingin dikatakan. Kamu adalah kepala pengawal di Istana Kekaisaran yang masih hidup. Benar, itu saya. Jika kalian bisa mengampuni saya hari ini, saya bisa membawa pasukan kalian menyerang Istana Kekaisaran, menangkap Jenderal Zhu Long hidup-hidup. Bagus. Jika kamu bisa membantu kami menyerang Istana Kekaisaran, setelah berhasil, kekayaan dan kemewahan, jabatan tinggi dan gaji besar. Hei, sangat menginginkannya. Cai Hu pergi dengan sangat tiba-tiba. Pasti ada alasan yang tidak biasa di balik ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di istana. Dan masalah ini pasti ada hubungannya dengan tindakan militer. Peduli apa dengan militer atau tidak. Sekarang kita seharusnya memikirkan situasi kita sendiri. Iya. Situasi saat ini memang tidak optimis. Kita tidak bisa kembali ke rumah di Gunung Longfeng. Di sana tidak ada tempat untuk kita berlindung. Dan Istana Kekaisaran juga. Lebih merupakan sarang bahaya, penuh dengan risiko. Sepertinya kita harus berkelana lagi kemana-mana. Dengan keahlian medis kita yang hebat, kita bisa berpetualang di dunia persilatan. Kakak senior, tidak peduli kemana kamu pergi, aku akan selalu mengikutimu. Tapi Zhu Shasha pergi mencari air. Sudah 3 jam dia tidak kembali. Di daerah terpencil ini, apakah dia menghadapi bahaya? Aduh. Dengan sifat keras kepalanya, pasti dia pergi mencari Julong untuk balas dendam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kelompok Julong semua orang kejam dan licik. Dia sendirian pergi berarti dia sedang mengancam nyawanya sendiri. Pergi cari dia. Acara selesai.
Saudara-saudara, serbu aku. Ayo, maju, 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 bunuh. Ayo serang. Di mana orangnya? Siapa kamu? Kenapa kamu membunuhku? Lihat baik-baik siapa aku. Zhu Xiaxia. Keponakan besar, aku pamanku. Tolong, lepaskan aku. Berhenti. Ayahku adalah kakakmu. Mengapa kamu harus membunuhnya dengan kejam? Keponakan besar. Aku melakukan semua ini demi kejayaan keluarga Zhu kita. Itu adalah kejayaanmu. Ayah. Anak perempuan akhirnya membalas dendam untukmu. Membalas dendam. Itu kamu. Kamu yang membunuh Jenderal Zhu dengan tanganmu sendiri. Kau bersekongkol dengan tentara utara, dari dalam dan luar untuk menjatuhkan istana. Untuk menyelamatkan nyawa. Aku juga terpaksa. Ini justru membantumu dengan besar. Aku sama sekali tidak butuh bantuanmu yang hina ini. Kau pernah bersumpah padaku. Kau bilang akan membantuku membunuh Zhu, tapi sekarang demi kekayaan dan kemewahan. Kau tidak hanya mengkhianati guru, tetapi juga mengkhianatiku. Kau bahkan menikahi putri musuhku. Dia sudah cukup. Sekarang sudah begini, apa artinya membicarakan hal-hal lama ini? Di mana Chu Lingling? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia sudah lama aku kirim secara diam-diam ke desa untuk disembunyikan. Tangkap dia. Aku akan menyerahkannya kepada negara utara. Jenderal Li akan mendapat imbalan. Berhenti. Ayo cepat, cepat. Jangan bergerak. Kalian siapa? Dari mana kalian datang? Tuan tentara ini, kami adalah penduduk desa terdekat. Desa kami terkena bencana. Kami melarikan diri. Tidak, aku pernah melihatmu di rumah jenderal. Kalian adalah tabib yang pernah merawat jenderal besar. Ternyata kalian adalah tabib hebat. Bagus sekali. Sekarang banyak tentara yang terluka di garis depan. Kami sangat membutuhkan keahlian medis kalian. Bagaimana jika kalian tinggal di kamp militer kami? Tolonglah merawat para prajurit. Tidak, kami tidak akan pergi. Kami harus pergi ke Dragon Phoenix Villa untuk melihat ayahku. Ini tidak bisa kalian putuskan. Ayo, bawa mereka pergi. Iya, iya. Ah. Ayo, ayo, ayo. Jangan sentuh. Tidak apa-apa, nanti biarkan dia kasih kamu beberapa obat. Minum di rumah saja, pasti sembuh. Kakak, kamu bilang kita akan terus mengembara dan berobat seperti ini. Kapan hidup seperti ini akan berakhir? Sekarang dunia ini kacau balau. Perang antar warlord, rakyat menjadi terlantar. Kita menjauh dari konflik dan berkelana kemana-mana. Untuk mengobati dan membantu pasien yang kekurangan obat. Bukankah ini adalah janji yang kita buat saat belajar di Lembah Raja Obat? Itu juga adalah amanat dari guru kita sebelum meninggal. Namun, mengembara seperti ini tidak bisa bertahan lama. Kita harus menemukan tempat yang bisa menjadi rumah dan tempat bertahan hidup. Mencari tempat yang aman adalah hal yang penting. Kita perlu menemukan tempat untuk menetap dan bertahan hidup. Lalu, apa cara yang lebih baik menurutmu?
Di tengah kekacauan ini, di mana tempat kita bisa bertahan? Aku, Muxiang, cerdas dan tangkas. Tentu saja ada cara. Kita bisa mencari sebuah desa kecil untuk menetap. Membuka sebuah klinik kecil. Dengan begitu, kita bisa mengobati orang dan juga memiliki kehidupan yang stabil. Dan juga, kita bisa memiliki anak. Mengembangkan keterampilan medis ayahku. Siapa yang mau melahirkan anak denganmu? Siapa yang setuju untuk menikah denganmu? Kau ini, setiap hari memikirkan apa sih? Kau, kenapa bicara tidak bisa dipercaya? Itu akan jelas. Kau sudah bilang itu saat di belakang Gunung Obat Raja. Apa? Itu hanya bercanda. Kau ini bodoh, malah percaya. Kau. Kepala kayu bodoh. HMPH. Tapi ini sangat menyusahkan Kak Sasha. Seharusnya dia hidup dalam kemewahan. Sekarang dia terpaksa mengemis di jalanan. Kak Sasha, jangan khawatir. Setelah kami menetap, aku pasti akan mencarikanmu suami yang baik, agar kamu bisa hidup bahagia. Tak perlu lagi. Hatiku sudah mati bersama runtuhnya Istana Dasha. Sekarang aku hanya ingin selamanya mengikuti kalian sebagai pengobat. Yang lain tidak penting lagi. Ayo, Sasa, apa yang kamu katakan? Kamu adalah putri dari Istana Dasha. Kami sama sekali tidak berani menyuruhmu. Kalau orang luar tahu, mungkin mereka akan bilang kita menindasmu. Sekarang aku sudah tidak punya rumah lagi. Hanya seorang wanita biasa. Saya tidak mau bayaran. Saya hanya ingin belajar kedokteran dan menyelamatkan orang. Itu adalah keinginan terbesar saya sekarang. Kalau begitu, itu bagus sekali. Kak Sasha yang secantik ini. Pasti praktik medis kita akan laris manis. Keberuntungan datang melimpah. Hehe, pelan-pelan. Tunggu sebentar. Mencarimu sangat sulit ya. Hahaha. Aduh hahaha, ayo pergi hahaha.